Dari pasar mingguan yang diatur ketat pada 1863, kita tahu Balaraja terus berkembang sebagai pusat ekonomi. Namun, di balik denyut nadi pasar itu, ada sebuah perubahan yang jauh lebih mendasar. Bukan sekedar perubahan aktivitas dagang, melainkan perubahan kepemilikan, perubahan kuasa, dan perubahan nasib sosial. Kini, kita menemukan sebuah dokumen yang bukan sekedar pengumuman, melainkan sebuah perdebatan sengit yang tercetak di Java Bode tanggal 16 Januari 1869. Sebuah surat kepada editor yang tanpa disadari mengungkap tragedi besar bagi masyarakat pribumi di Ommelanden, Batavia, termasuk Balaraja. Surat ini adalah replik atas argumen yang diajukan oleh H.J. Lyon. Penulis surat ini menantang Lyon untuk melihat kenyataan bahwa de inlander in de Ommelanden van Batavia zijn rechten op den grond voor een groot gedeelte heeft vervreemd, bahwa masyarakat pribumi di pinggiran Batavia telah kehilangan sebagian besar hak atas tanah mereka. Dan pemicu utama alienasi ini? De invoering van het reglement van 1836, pemberlakuan peraturan tahun 1836, sebuah peraturan kolonial yang membuka jalan bagi perubahan kepemilikan tanah secara masif. Penulis surat ini menyarankan Lyon untuk melakukan reisje naar de Ommelanden, perjalanan ke pinggiran Batavia, dan melihat sendiri kebenaran klaimnya. Dan di antara daftar panjang wilayah yang disebut, Balaraja kembali disebut secara eksplisit. Mauk, Keramat, Karangserang, Kemienye, Kresek, Curug, Bazar Baru, Tiga Raksa, Parong Panjang, Blaraja, en meer andere. Klaimnya tegas. Minstens het een kwart gedeelte van die landen door Chinese bebouwd worden. Setidaknya seperempat dari tanah-tanah itu diolah oleh orang Tionghoa. Atau dengan kata lain, de erfpachtsrechten van inlanders op die landen minstens een kwart zijn. Surat ini juga menjelaskan mengapa perpindahan ini terjadi dari sudut pandang kolonial. Menurut penulis, orang Tionghoa dianggap 30% beterbebowen dan inlanders 30% lebih efisien dalam mengolah tanah dibanding pribumi. Mereka membayar sewa lebih tinggi, mendapat keringanan dari kerja paksa, dan karenanya dianggap menguntungkan bagi tuan tanah dan negara. Namun, inilah persoalannya. Ini adalah narasi yang bias, sebuah cara membenarkan kebijakan kolonial dengan mengatasnamakan efisiensi ekonomi. Sebuah justifikasi untuk merampas hak-hak tanah masyarakat pribumi. Penulis surat ini bahkan menunjuk pada tragedi yang lebih besar. De landen van Cibodas tot Tangerang, ene waarde vertegenwoordigende van plus-minus 15 miljoen, waren eigendommen van inlanders en nog wel onbezwaard. Hoeveel van die inlandse landheren zijn thans nog over? Niet één. Alle hebben zij hun landen aan Europeanen en Chinezen verkwanseld. Tanah-tanah senilai 15 juta gulden, yang dulunya milik pribumi, kini tak bersisa. Semua dijual atau dialihkan kepada pemilik Eropa dan Tionghoa. Surat ini, meskipun ditulis dari perspektif kolonial yang merendahkan, secara tidak sengaja menjadi kesaksian kuat tentang hilangnya kepemilikan tanah masyarakat pribumi. Ia juga syarat dengan stereotip kolonial, menuduh pribumi memboroskan kekayaan dan tidak mampu menjadi miliuner seperti Tionghoa. Justru disinilah kita melihat bagaimana bahasa kolonial bekerja, menyalahkan korban untuk menutupi kekerasan struktural. Surat Java Bode 1869 ini
bukan sekedar polemik. Ia memperlihatkan sebuah sistem yang secara sah, melalui hukum dan administrasi, mengalihkan tanah dari masyarakat pribumi kepada pemilik bermodal. Membuka ruang bagi dominasi ekonomi oleh tuan tanah Eropa dan Tionghoa. Ia menunjukkan bagaimana arsip kolonial, meskipun bias, dapat menjadi pintu masuk untuk memahami tragedi dan perubahan sosial ekonomi yang mendalam. Dan Balaraja dari 1826 hingga 1869 bukan sekadar tempat, melainkan contoh konkret bagaimana kolonialisme bekerja melalui hukum, pasar, dan kepemilikan tanah. Pertanyaan kita terus berkembang. Bagaimana masyarakat pribumi merespons kehilangan ini? Bagaimana kehidupan mereka berubah di bawah tuan tanah Tionghoa? Dan apa warisan dari tanah yang terjual ini bagi Balaraja hari ini? Jika Anda memiliki informasi, cerita lisan, atau arsip tentang alienasi tanah di Tangerang pada periode ini, atau tentang keluarga-keluarga tuan tanah Tionghoa, bagikan di kolom komentar. Setiap kepingan kecil membawa kita lebih dekat pada gambaran utuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Resident Banten untuk terus menguak lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi.